Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nindya Ramadhani dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Di sini kita diberikan data ya, yaitu data pendapatan.csv. Ya, di dalamnya ada 498 data, di mana ada dua variabel, yaitu pendapatan sebagai variabel bebas, lalu ada kebahagiaan sebagai variabel terikat. Di sini kita diperintahkan untuk menginstal paketnya terlebih dahulu ya. Lalu setelah itu kita load paket menggunakan library-nya. Oke, kita akan coba menginstalnya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah kita install ya paketnya. Lalu kita akan load paketnya menggunakan library. Oke, lanjut, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan datanya terlebih dahulu ya. Untuk menampilkan data ini kita sesuaikan dengan penempatan data pendapatan.csv-nya masing-masing. Oke, di sini sudah kita tampilkan. Oke, lanjut. Untuk langkah yang pertama, di sini kita diperintahkan untuk membuat plot histogram untuk mengecek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Oke, di sini kita akan mencoba membuat histogramnya. Oke, baik. Ini sudah ditampilkan ya plot dari histogramnya. Berdasarkan histogram ini dapat diperoleh data kebahagiaan menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal. Sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai tengah dan tidak terdapat penyimpangan yang ekstrim. Oleh karena itu, asumsi ini dapat dikatakan normalitas secara visual dan dapat dianggap terpenuhi. Oke, lanjut kita ke langkah yang kedua, yaitu membuat scatter plot untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Oke. Oke, dari grafik terlihat ya bahwa titik-titik data membentuk pola yang meningkat dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga cenderung meningkat. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan menganalisis regresi linear sederhana ya. Oke, kita lanjut. Oke, dari skrip ini kita memperoleh koefisien pendapatan bernilai positif yang berarti setiap kenaikan satu satuan pendapatan akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,712 satuan ya.
Di sini nilai p-value yang sangat kecil menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan signifikan secara statistik. Ini kurang lebih sama seperti scatter plot ya, di mana semakin tinggi pendapatan maka akan mengaruhi kebahagiaan seperti itu. Di sini kita menggunakan perintah plot nama variabel regresi kita untuk cek homoskedastisitas. Oke, langsung saja di sini. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, di sini bar ini digunakan untuk mengatur tampilan parameter grafik ya. Lalu di sini mfrow digunakan untuk menentukan jumlah panel dalam satu plot. Di sini ada 4 panel ya yang kita atur dalam 2 baris dan 2 kolom. Ini dilihat dari keempat panel ini ya. Apabila titik residual menyebar secara acak di sekitar garis 0 dan tidak membentuk pola tertentu ya, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Pada hasil yang diperoleh, penyebaran residual relatif acak, sehingga model regresi tersebut dapat dianggap memenuhi asumsi tersebut. Lanjut, kita terakhir visualisasi regresi ya menggunakan grafik. Kita diperlihatkan garis regresi yang menanjak memperlihatkan bahwa hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan bersifat positif ya. Nah, di sini game point ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk titik-titik berwarna biru ya. Di sini kita menggunakan warna biru. Lalu untuk game smooth kita gunakan untuk menambahkan garis regresi linear berwarna merah ya, yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Lalu di sini ada static line equation digunakan untuk menampilkan persamaan regresi linear secara otomatis pada grafik sehingga pengguna dapat melihat langsung model matematis yang terbentuk dari data. Begitu juga labs ya digunakan untuk memberikan judul grafik ya, yaitu regresi linear pendapatan dan kebahagiaan. Terakhir di sini kita menggunakan tem minimal untuk menerapkan grafik yang sederhana dan rapi. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.